Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Saputra dari kelas 3 D3 Teknik Elektronika A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam bidang konstruksi pembangunan infrastruktur publik. Untuk latar belakangnya, yakni konstruksi merupakan bidang yang berkaitan dengan kegiatan membangun sarana dan prasarana. Pekerjaan di dalam bidang konstruksi meliputi manajer proyek, insinyur desain, ataupun arsitek proyek. Dalam sebuah konstruksi seringkali terlihat banner himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta rambu-rambu lainnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal utama yang wajib dijadikan prioritas dalam berkegiatan di bidang konstruksi. K3 menjadi bagian dari proses manajemen proyek, karena kecelakaan yang diakibatkan oleh lalainya pekerja dalam pengimplementasian K3 dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi proyek tersebut. Dalam penerapannya, proses implementasi K3 dalam bidang konstruksi masih sangat kurang. Kecelakaan masih sering terjadi dan umumnya disebabkan karena adanya tuntutan dari pemilik proyek untuk menyelesaikan proyek dengan cepat sehingga para pekerja abai dalam pengimplementasian K3. Tujuan, manfaat, serta batasan masalah pada tulisan berikut ini. Tujuan dan manfaatnya adalah melakukan evaluasi terhadap penerapan K3 dalam bidang konstruksi serta memberikan penjelasan pentingnya penerapan K3 sesuai dengan SMK 3 dalam bidang konstruksi. Untuk batasan masalahnya sendiri adalah berfokus pada penerapan K3 dalam bidang konstruksi, terutama konstruksi infrastruktur publik secara umum. Berikut ini merupakan peraturan-peraturan K3 yang membahas tentang konstruksi. Yang pertama ada UU nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Yang kedua adalah ada peraturan Menteri PU nomor 5 tahun 2014 tentang pedoman SMK 3 konstruksi bidang pekerjaan umum. Yang ketiga adalah PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Yang keempat ada Permen PU nomor 9 tahun 2008 tentang pedoman SMK 3. Yang kelima, ada keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum nomor 174 tahun 1986 tentang K3 di tempat kegiatan konstruksi. Yang keenam ada Permenaker Trans nomor 1 tahun 80 tentang K3 pada konstruksi bangunan. Yang ketujuh ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Sedangkan yang terakhir adalah Permen PUPR nomor 2 tahun 2018. Berikut ini merupakan landasan teori pada bidang konstruksi. Yang pertama adalah konstruksi, yang merupakan kegiatan membangun sarana dan prasarana seperti rumah, jembatan, apartemen, serta infrastruktur lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 1 Ayat 3 disebutkan bahwa pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau bagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pengembangan kembali suatu bangunan. Yang kedua ada keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, yang merupakan suatu bidang kegiatan yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di suatu institusi atau proyek konstruksi. K3 memiliki tujuan diantaranya adalah memelihara keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja, melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen pekerja, serta orang lain yang mungkin terkena dampak dari kondisi lingkungan kerja. Yang ketiga adalah SMK 3 atau Sistem Manajemen K3, yang menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 didefinisikan sebagai bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efektif, dan produktif. Yang keempat ada APD, alat pelindung diri, yakni seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya kecelakaan kerja. Berikut ini disajikan data tentang kecelakaan kerja. Pada tabel yang berwarna
biru terdapat data hasil survei dari BPS pada tahun 2014, di mana total kecelakaan kerja pada tahun 2014 mencapai 4,3 juta jiwa, dengan kecelakaan pada bidang konstruksi bangunan mencapai 216.728 jiwa. Kemudian untuk tabel yang berwarna hijau, yakni merupakan tabel jenis yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut, di mana pada tahun 2017 terdapat kasus kecelakaan sebanyak 123.000 dengan 3.000 orang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, 50% diantaranya merupakan kecelakaan kerja pada bidang konstruksi. Berikut ini adalah faktor tingginya kecelakaan kerja di bidang konstruksi. Yang pertama adalah manusia, di mana manusia dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi dalam waktu singkat, sehingga banyak kecerobohan yang dialami dan dilakukan oleh manusia itu sendiri, seperti tidak menggunakan APD dengan benar, serta bekerja asal-asalan. Yang kedua adalah faktor lingkungan dan alat kerja, di mana lingkungan yang tidak nyaman akan memecah fokus para pekerja yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Yang ketiga adalah faktor peralatan keselamatan kerja. Faktor peralatan keselamatan kerja yang tidak memadai seperti helm, rompi, dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Bagaimana langkah untuk mewujudkan zero accident pada bidang konstruksi? Yang pertama adalah melakukan manajemen K3, yakni membantu suatu unit untuk melakukan proses manajemen K3, seperti mengontrol penggunaan APD. Yang kedua adalah memasang safety sign, yang bertujuan untuk mengingatkan para pekerja untuk menjaga keselamatan kerja. Yang ketiga adalah alat pelindung diri, yakni dengan memaksimalkan jumlah APD dan memperbaiki kualitas APD. Yang keempat adalah melakukan berbagai pelatihan tentang K3. Yang kelima, melakukan perencanaan yang baik, yakni sebelum melakukan pekerjaan harus melakukan perencanaan agar dapat meminimalisir risiko kecelakaan. Kemudian adalah menjaga kebersihan lingkungan proyek, di mana lingkungan bersih akan menciptakan suasana yang nyaman bagi para pekerja. Kemudian yang terakhir adalah menyediakan alat penanganan bencana, di mana bencana yang dimaksud di sini adalah seperti bahaya kebakaran, yakni alat penanganan bencana tersebut adalah berupa APAR. Yang terakhir adalah pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa diperlukan peran dari semua pihak dalam lingkungan konstruksi untuk saling mengingatkan dalam menciptakan zero accident dan mewujudkan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan produktif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.